Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Tereswanti. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Biomedik UNER dengan nomor NIM 08211 7330019, dan hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang biooptika. Sebelumnya izin saya untuk membuka presentasi saya. Baik, sebelumnya materi yang akan saya seperti yang sudah saya bilang, materi yang akan saya bawakan adalah biooptika. Ini mungkin untuk teman-teman juga untuk mungkin mau belajar tentang beberapa materi yang ada di teknik biomedik sendiri ya. Mari kita mulai masuk. Pertama ada biooptika. Nah, biooptika itu sendiri berasal dari kata apa sih? Yang pertama dari kata bio, yang merupakan makhluk hidup, zat hidup, dan dari kata optik. Optik sendiri itu merupakan dari kata-kata cahaya dan atau perkas sinyal. Nah, untuk bidang utamanya dari biooptika sendiri itu merupakan hal-hal yang terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Untuk aplikasi medisnya sendiri itu dihubungkan juga dengan instrumen-instrumen yang terkait dengan sumber-sumber yang berada pada spektrum gelombang EM. Nanti akan saya jelaskan lagi gelombang EM itu apa, dan termasuk di dalamnya adalah laser. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ini merupakan salah satu ilmu ya yang ada di biooptika, yaitu electromagnetic spectrum atau EM. Di mana di sini bisa dilihat EM sendiri itu beragam, jadi untuk mulai dari yang radio, microwave, infrared, sinyal yang terlihat visible, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Di mana sinar yang menembus dari atmosfer bumi di sini sama ada Y, N, Y, dan N. Yang pertama ada radiasi tipe gelombang atau panjang gelombang. Di sebelah ada radio ada 10 pangkat 3, microwave ada 10 pangkat min 2. Yang merupakan di sini masuk ke Y, terus ada invisible yang dimakan 0,5 kali 10 pangkat min 6, yang biasa cuma bisa dilihat oleh beberapa hal. Terus ada ultraviolet yang merupakan 10 pangkat min 8, kemudian ada X-ray yang pada 10 pangkat min 10, kemudian ada gamma ray yang yaitu merupakan 10 pangkat min 2. Kemudian ada maksimal approximate dari scale ukuran dari panjang gelombangnya sendiri itu pertama ada bangunan. Terus ada di mana di sini ada frekuensi juga, di mana bangunan itu frekuensinya 10 pangkat min 4. Manusia atau humans itu frekuensinya 10 pangkat min 8, kemudian ada butterfly dan needle points itu 10 pangkat min 12, ada protozoa yaitu 10 pangkat 15, molekul 10 pangkat min 16, atom sendiri itu berada di lingkungan 10 pangkat 18, dan yang terakhir itu ada atomic nuclide, yang dimana dia itu masuk dalam frekuensi 10 pangkat min 20 ini Hz ya. Kemudian temperatur ini di sini untuk mengetahui objek mana yang punya radiasi yang lebih intens dan atau gelombangnya itu mengeluarkan gelombang yang lebih kuat. Di mana di sini ada 1 Kelvin, min 27, 100K, min 73, 10.000 K. Jadi semakin biru di sini kalau yang temperatur warna sendiri itu semakin biru, dia semakin panas. Tapi kalau semakin gelap, dia di sini tuh semakin dingin. Jadi bisa dilihat sini atomic nuclide ini juga karena dia sangat panas sekali. Jadi dia di sini suhunya paling tinggi. Kemudian kita masuk untuk ke percabangan ya. Biooptika sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu optik geometri dan optika fisik. Nah, optika geometri ini sendiri itu nanti akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu rumus cermin dan lensa. Mungkin teman-teman nanti kita akan jelaskan di sini. Untuk sementaranya itu rumus cermin dan lensa itu pakai 1/F sama dengan 1/B tambah 1/F. Kemudian ada hukum Snellius yang dimana dia rumusnya itu N sama dengan sin I per sin R. Kemudian ada indeks Dias, kurangi cepat lambat yang dimana rumusnya N per M sama dengan C per CM. Kemudian yang kedua itu ada optika fisik, di mana optika fisik sendiri itu merupakan gabungan dari hukum Maxwell dan Einstein, di mana Maxwell sini itu mengatakan bahwa cahaya itu adalah gelombang, di mana gelombangnya sendiri ada gelombang EM tadi sudah seperti aku jelasin, di mana EM sendiri itu
dia itu gelombangnya C sama dengan 3 kali 10 pangkat min 8 fs. Kemudian untuk Einstein sendiri itu dia menjelaskan efek fotolistrik, dan kemudian terakhir itu ada namanya dualisme cahaya. Nah, kita masuk ke optika fisik. Optika fisik ini dibagi menjadi 4, di mana 4 di sini ada diversi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Diferensi sendiri itu apa sih? Yang pertama itu adalah peristiwa peruraian cahaya atau polikromatik, yaitu polikromatik itu cahaya putih menjadi spektrum cahaya monokromatik. Di sini mungkin yang teman-teman tahu itu ada kayak matahari, rainbow atau pelangi sendiri. Pelangi itu sendiri merupakan gejala diversi, di mana dia tuh merubah cahaya putih itu menjadi berwarna. Mungkin kalau teman-teman tahu itu juga bisa pakai prisma gitu ya. Kalau mungkin ada percobaan dulu tuh yang menyentri prismanya itu, oh nanti keluar kayak cahaya-cahaya. Itu dimana diversi. Dimana diversi ini di sini terhadap ada di sudut divisiasi, sudut dispersi, dan warna benda. Warna benda seperti yang kita bisa lihat, ya, warnanya biru atau warnanya merah, dan suatu benda misalnya kayak matahari, oh warnanya kuning gitu. Dari mata kita tampaknya kuning walaupun aslinya nggak kuning ya. Kemudian ada kayak mouse ini warnanya ada warnanya hitam, itu kita bisa lihat. Kemudian ada interferensi. Interferensi sendiri merupakan perpaduan dua gelombang yang memiliki beda fase konstan atau koheren. Di mana termasuk gejala interferensi sendiri di sini adalah interferensi celah ganda, interferensi pada selaput tipis, dan cincin neutron. Kemudian yang ketiga ada difraksi. Difraksi ini merupakan gejala pelenturan gelombang pada celah sempit, di mana termasuk difraksi sendiri ini ada difraksi pada celah tunggal dan difraksi pada celah madu. Kemudian ada difraksi dan alat optik. Yang terakhir ada polarisasi. Nah, polarisasi sendiri ini adalah gejala pengkutupan gelombang, sehingga gelombang itu tuh hanya punya satu arah getar saja. Nah, polarisasi sendiri ini ada 3 juga, yaitu ada polarisasi akibat penyerapan, polarisasi akibat pemantulan, dan polarisasi akibat bias kembar. Kemudian untuk biooptika sendiri ini, teorinya itu sudah lama dikembangkan. Teori pertama itu teori cahaya. Itu pertama dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Plato dan Euclides, yang dia itu menjelaskan tentang mata itu mengeluarkan sinar penglihatan. Kemudian ada Aristoteles. Nah, Aristoteles ini lanjutan dari Plato, dan Euclides itu dia menang Plato, di mana dia mengatakan bahwa tidak ada penglihatan di ruang gelap. Kalau kita awalnya kan dibilang mata mau kasih sinar penglihatan gitu ya. Nah, ternyata setelah diteliti lagi sama Aristoteles, dia itu mengatakan bahwa di ruang gelap itu walaupun kita di luar tuh bisa lihat cahaya, kita tuh ternyata nggak bisa lihat di ruang gelap. Berarti kan itu menunjukkan bahwa mata itu tidak bisa mengeluarkan sinar penglihatan. Bukan mata yang yang membuat kita bisa melihat sebuah cahaya, tapi melihat sesuatu. Di mana yang bisa membuat kita melihat sesuatu adalah cahaya, tapi cahaya itu bukan berasal dari mata. Kemudian yang ketiganya Alhazen, di mana Alhazen dia mengatakan, jadi dia mengambil kayak kesimpulan gitu ya, bahwa bendanya itu yang memantulkan cahaya. Jadi dari cahaya yang datang, dia memantul ke benda, jadi benda akhirnya kita bisa lihat ke mata kita. Kemudian diteruskan oleh beberapa peneliti atau ilmuwan. Yang pertama ada Newton, di mana Newton sendiri itu mengatakan bahwa cahaya adalah partikel. Kemudian ada Huygens, di mana Huygens mengatakan bahwa cahaya adalah gelombang. Kemudian ada Berkeley yang mengatakan bahwa cahaya adalah partikel juga gelombang. Kemudian ada yang terakhir ada Maxwell yang mengatakan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kita masuk yang pertama ada pembentukan bayangan pada mata. Gimana sih cara kita bisa lihat? Nah, mata itu bisa melihat benda jika cahaya yang dipantulkan benda itu sampai pada mata dengan cukup. Jadi kalau cahayanya kurang, kita tuh nggak bisa melihat. Bukannya nggak bisa melihat, mungkin kayak bukan kabur juga ya, mungkin kayak oh ini kalau pas gelap gitu bisa kita lihat, ini ada yang bisa kelihatan, ada yang bisa enggak gitu. Nah, kemudian dari cahaya tadi itu yang dipantulkan, lensa mata akan membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil pada retina. Nah, untuk fakta yang ketiga itu mata kita tuh berkedip sekitar 15.000 kali setiap hari. Jadi tanpa teman-teman sadari, kita tuh berkedip sebanyak 15.000 kali loh dalam sehari. Itu banyak banget. Karena biasanya kalau misalnya kita tanpa sadar waktu kita kayak ngobrol gini, kan aku kedip gitu. Nah, berkedip sendiri itu fungsinya apa sih? Ini penting. Kenapa kita tahu? Karena supaya kita tuh nggak lupa berkedip. Kadang kan kita kalau sesuatu kan kayak lupa berkedip gitu ya. Itu sendiri itu membantu menghilangkan kotoran pada pelumut mata dengan menyebarkan air mata yang segar. Kemudian yang keempat itu mata akan berkembang sempurna pada usia 7 tahun. Nah, mungkin kayak teman-teman tahu pada mungkin waktu kecil tuh
Kita kan ada beberapa hal yang kita nggak bisa lihat. Nah, ternyata pada mata kita tuh baru sempurna pada usia 7 tahun. Nah, pada usia 7 tahun, mata telah berkembang secara sempurna, secara fisiologis, dan itu mirip seperti mata orang dewasa. Semakin awal mata malas didiagnosis, nanti itu ada namanya penyakit kalau misalnya buat yang anak kecil itu namanya mata malas. Nah, itu kalau semakin cepat didiagnosis, mungkin teman-teman bisa searching aja yang mata malas itu nggak salah matanya itu kayak gini loh, kayak nggak bisa lihat dengan bagus gitu. Maka kalau misalnya didiagnosis dari awal, maka tuh kesempatannya untuk disembuhkan itu lebih cepat karena mata itu masih berkembang dan masih dapat berubah dalam penglihatan. Setelah 7 tahun itu perawatannya lebih susah. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang suka main HP atau apa, itu kalau bisa adik-adiknya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin udah pada besar semua, tapi nggak tahu mungkin ada teman-teman yang masih di bawah 7 tahun net ini. Nah, untuk teman-teman yang udah besar mungkin nggak mungkin bisa ya, tapi untuk teman-teman yang masih di bawah 7 tahun itu kalau bisa jangan lihat HP atau apa. Tapi kalau memang teman-teman waktu udah kecil udah pakai kacamata itu lebih gampang untuk diobati ketimbang kalau udah lebih dari 7 tahun. Kemudian yang kelima, ini setiap orang itu kalau udah tua pasti butuh kacamata. Jadi setiap orang membutuhkan kacamata pada usia tua. Kenapa? Mungkin nanti kita bakal jelasin di akhir ada namanya presbiopi. Pada usia pertama kali itu pada usia 3 sampai 50, mata kita tuh sudah mulai kehilangan kemampuannya untuk berfokus. Maka dari itu kita membutuhkan namanya kacamata. Kemudian yang keenam, setiap orang tuh pasti akan mengalami katarak ketika mereka tua. Katarak ini merupakan penyakit mata, di mana mata kita tuh akan mengalami putih dan mengalami kebutaan. Ini bisa disembuhin gitu. Tapi memang rata-rata yang kena tuh usia 70 sampai 80 tahun. Itu bisa disembuhin sekarang ada teknologinya dan itu untuk sangat membantu juga untuk lansia-lansia yang terkena katarak. Nah, untuk yang ketujuh, diabetes sering dideteksi pertama kali dengan melakukan tes mata. Mungkin untuk teman-teman di sini atau yang punya keluarga yang kena diabetes, itu mungkin bisa tanya keluarganya gitu ya, ini pertama kali diabetes itu ya apa deteksinya. Nah, ternyata itu ada beberapa diabetes kayak orang menderita diabetes tipe 2 itu biasanya orang-orang bisa menemukannya ketika melakukan tes mata atau pemeriksaan mata. Kenapa? Karena mereka tuh mengalami gejala bebas. Yang berarti mereka tuh tidak tahu bahwa mereka tuh mendapat penyakit diabetes. Yang ke-8, orang melihat bukan otak, bukan mata. Nah, ini salah konsep ya. Mungkin teman-teman bilang kayak, oh kita tuh melihat mata. Enggak, kita tuh mata tuh sebagai alat bantu saja dan sebagai alat bantu untuk apa ya namanya, menjelaskan itu, bukan menjelaskan juga, kayak membantu bayangan yang bakal masuk ke dalam otak itu pertama ditranslasi, diterjemahkan dulu, diterjemahkan, habis itu nanti baru masuk ke otak. Nah di otak itu baru diproses. Jadi kita sebenarnya melihat bukan pakai mata, tapi pakai otak. Jadi semua kita bergerak itu juga pakai otak sih, bukan pakai mata. Bukan pakai kayak organ tangan, tapi ini kayak kita bergerak itu pakainya aku beri perintah dari otakku, kamu bergerak gitu. Kemudian 9, mata itu dapat beradaptasi dengan blind spot atau titik buta pada penglihatan. Pada kondisi mata tertentu seperti glaukoma dan kondisi kesehatan tertentu seperti mengalami serangan stroke, itu mata itu dapat menyebabkan blind spot atau blind spot sendiri. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu itu kayak titik buta. Kalau misalnya kita melihat kayak ada belokan gitu ya, kita kan nggak bisa lihat itu ada belokan sini ada apa, nah itu namanya blind spot juga bisa dibilang. Jadi kita nggak bisa melihat itu di situ spotnya itu ada. Kemudian untuk meredam penglihatan, untuk mengetahui besar kecilnya medan penglihatan, seorang itu dilakukan namanya perimeter. Alat ini sendiri itu dapat memperoleh medan penglihatan vertikal sebanyak 130 derajat, dan sedangkan untuk medan penglihatan horizontalnya itu paling besar sekitar 155 derajat. Kemudian ada sistem optik mata yang lebih bagus atau mahal dari kamera TV. Nah, optik mata itu memang karena kita memang seperti yang udah sebut awal ya, mata itu kita sangat bagus banget diciptakan oleh Tuhan. Kenapa? Mata itu dapat mengamati objek dengan sudut yang sangat lebar. Medan penglihatan vertikal seperti dari awal itu sekitar 130 derajat, sedangkan untuk medan penglihatan horizontal itu 155 derajat. Dalam satu detik itu kita dapat memfokuskan objek yang berjarak 20 cm. Diameter mata itu juga diatur oleh iris. Kalau di kamera kan ada namanya diameter. Teman-teman yang suka fotografi bisa tahu kan diameter itu apa, diafragmanya itu apa. Kemudian tekanan bola mata itu diatur secara otomatis SHG mencapai 20 mm per Hg. Kemudian ada bayangan yang terbentuk oleh mata itu akan diteruskan ke otak, dan terakhir dengan bola mata itu diatur oleh 6 otot. Bayangin 6 otot teman-teman. Kalau di kamera kan cuma diatur oleh kayak alat-alat gitu. Nah kita tuh diatur oleh 6 otot sekaligus untuk mata saja. Next, ini kita masuk ke kelainan mata dan optiknya. Ini aku bilang di awal, kelainan itu akan kita bahas semua di sini. Pertama ada mata miopi. Mata miopi itu apa sih? Mata miopi di sini itu
di mana kita tuh tidak bisa melihat jaraknya jika terlalu jauh atau mata minus. Ini kenapa? Ini terjadi kalau misalnya cahaya yang jatuh itu tidak pas atau fokus di retina. Jadi dia kayak jaraknya itu cuma bisa di depannya retina kalau misalnya mata minus. Jarak beringganya itu cuma bisa kecil gitu. Kalau misalnya dideketin baru kita bisa memfokuskan lagi. Tapi kalau jauh, mata kita nggak bisa memfokuskan. Dan itu akhirnya bayangannya jatuhnya seperti yang udah tadi itu dia jatuhnya tidak pas retina tapi di depannya retina. Nah, kemudian ada mata hipertrofi. Hipertrofi itu apa sih? Itu kita kemampuan mata yang nggak bisa lihat jarak dekat. Dimana di sini itu cahaya, bayangannya itu nggak jatuh di retina, tapi malah di belakang retina. Nah, ini menyebabkan kita tuh tidak bisa melihat dari jarak dekat. Kemudian ada mata presbiopi. Nah, seperti yang aku jelasin di awal itu, presbiopi itu merupakan penyakit mata yang ada karena kita usia tua. Kenapa? Jadi karena sudah tua itu lensa mata itu kan ada otot-ototnya. Otot-ototnya sudah tanda kutip itu sudah tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Jadinya mereka tuh tidak bisa menempatkan cahaya kita yang tadi masuk itu pas di retina. Biasanya itu hampir sama kayak itu sih, dia nggak bisa dekat atau nggak bisa jauh, itu tergantung dari matanya. Dan itu biasanya bisa diobati dengan lensa plus min. Kalau yang tadi yang hipermetropi itu pakai cembung, kalau yang miopi itu dia pakai cekung. Oke, selanjutnya kita masuk ke peralatan pada pemeriksaan mata. Di mana dalam hal ini ada 3 konsep dalam pemeriksaan mata. Yang pertama ada pemeriksaan mata bagian dalam, terus ada pengukuran daya fokus mata, terus yang terakhir itu ada pengukuran kelengkungan kornea. Kemudian untuk alat pemeriksaan lensanya sendiri di mata itu ada 6. Yang pertama ada optalmoskop, terus yang kedua ada retinoskop, yang ketiga ada keratometer, keempat ada tonometer, kelima ada pupilometer, yang keenam ada lensometer. Nah, guna-gunanya untuk dari alat sendiri itu apa aja sih? Yang pertama, optalmoskop itu digunakan untuk mengetahui keberadaan retina mata dan pembuluh darah koroidea keseluruhannya. Kemudian retinoskop. Nah, retinoskop sendiri itu digunakan untuk menentukan resep lensa untuk koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Kemudian yang ketiga ada keratometer yang berguna untuk mengukur kelengkungan kornea. Kemudian ada tonometer dari shots yang digunakan untuk mengukur tekanan intraokuler. Kemudian yang kelima ada pupilometer yang digunakan untuk mengukur diameter dari pupil itu sendiri. Kemudian lensometer yang digunakan untuk mengukur kekuatan lensa. Biasanya mungkin ini untuk yang kacamata gitu, jadi tahu ini lensanya bisa buka cahaya atau yang seberapa. Kemudian kita masuk ke alat-alat untuk optika sendiri. Yang pertama ada mikroskop. Mikroskop sendiri merupakan alat untuk melihat kayak benda-benda yang kecil. Mungkin kalau biasanya dipakai di lab-lab gitu ya, biasanya digunakan untuk menggunakan untuk melihat kayak bakteri atau mungkin kayak virus-virus. Nah, pembesaran mikroskop ini tuh dapat dihasilkan dari pembesaran lensa objektif dan pembesaran lensa okuler. Sehingga itu mikroskop dapat dirumuskan dengan MIC sama dengan MOB kali MOK. Karena lensa okuler mikroskop ini sendiri itu berfungsi sebagai loop, pemeriksaan mikroskop dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini dapat dirumuskan seperti ini. Untuk pembesaran mikroskop pada saat mata berakomodasi maksimum, itu jarak dari lensa objektif dan lensa okuler dirumuskan, mungkin bisa teman-teman bisa langsung aja di layar ya, karena ini juga panjang. Dan ini ada penjelasan juga untuk MIC itu sebagai pembesaran mikroskop, MOB itu sama dengan pembesaran oleh lensa objektif, SN itu tidak tekan mata, FOK sendiri itu, F itu kan jarak fokus, itu jarak fokus lensa okuler, S aksen OB itu jarak bayangan oleh lensa objektif, FOB sendiri itu jarak benda di depan lensa objektif, dan D merupakan jarak lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian kalau ketika mikroskop itu tidak berakomodasi, itu dapat diukur akomodasi maksimum jarak lensa objektif dan lensa okuler itu dapat dirumuskan seperti ini. Dan untuk penjelasannya yang lainnya itu sama kayak tadi ya, MIK-nya itu apa, MOB-nya apa. Mungkin teman-teman bisa lihat aja di sini di layar. Sudah aku kasih untuk rumusnya. Mungkin bisa klik screenshot yang mau tahu. Kemudian lanjut. Untuk selanjutnya ada teropong bintang. Teropong bintang sendiri itu merupakan teropong yang biasa digunakan para ilmuwan itu untuk melihat bintang ya, seperti yang teman-teman tahu. Nah, pembesaran teropong bintang pada saat mata tidak berakomodasi itu
pada berakomodasi maksimum jarak lensa objektif dan lensa okuler itu dapat dirumuskan seperti ini, di mana F sama dengan FOB per FOK dan D sendiri sama dengan FOB plus FOK. Untuk keterangannya mungkin sama kayak tadi ya, D itu jarak lensa, M itu pembesaran, FOB itu jarak fokus lensa, dan FOK itu merupakan jarak fokus lensa okuler. Kemudian ketika pada saat mata berakomodasi maksimum, jarak lensanya itu bisa seperti ini, hampir sama seperti tadi. Kemudian ada teropong bumi. Untuk pembesaran teropong bumi sendiri itu dapat dirumuskan seperti ini, jadi M sama dengan FOB per FOK, di mana M adalah pembesaran teropong bumi, FOB jarak fokus lensa objektif, dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Jarak lensa objektif dan lensa okuler dari teropong bumi sendiri dapat dirumuskan dengan D sama dengan FOB tambah 4FP plus FOK, di mana D sendiri seperti yang aku bilang di awal tuh udah ada kan, jarak lensa objektif dan lensa okuler, terus FOB itu jarak fokus lensa objektif, FP sendiri adalah jarak fokus lensa pembalik, dan FOK sendiri adalah jarak fokus lensa okuler. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu pengaplikasian dari biooptika sendiri ini tuh digunakan di apa aja sih? Yang pertama tuh tentunya optika kayak kacamata atau pokoknya bahan-bahan optik. Kedua ada biofotonika. Yang ketiga ada nanofotonika yang berhubungan sama nano. Kok bio itu mungkin seperti namanya ya. Jadi mungkin kayak dia mengatur bio kan ada di kehidupan. Jadi kayak cahaya yang ada di makhluk hidup. Kemudian yang terakhir ada biomaterial. Nah, untuk opportunity yang ada di photonics itu bisa dibagi jadi apa saja sih? Yang pertama tuh ada nanophotonics. Kemudian itu ada quantum information processing, non-linear photonics, kemudian ada femtosecond photonics, optical trapping, dan yang terakhir ada biophotonics itu sendiri. Nah, ini tuh mungkin teman-teman di sini bisa lihat ini adalah penggunaan laser. Sekarang laser sekarang lagi teknologinya canggih-canggih ya, bisa untuk mata, untuk operasi sendiri. Itu di sini bisa dilihat biasanya diuntukkan burket scanning sekitar 0,2%. Ini ada aku ada kayak diagramnya bisa lihat di sini. Jadi di 16,84% itu optical storage. Untuk 48,64%-nya itu biasanya untuk telekomunikasi, material prosesnya sekitar 20,99%. Nah, sisanya itu bisa digunakan untuk medical. 8,16%-nya itu bisa digunakan untuk medical terapeutik, dan sisanya itu digunakan untuk sensing, inspecting measurement, terus barcode scanning, match recording, entertainment. Biasanya dipakai untuk entertainment juga. Nah, ini mungkin kita sendiri lebih fokus untuk jelasin berapa persen untuknya medical terapeutik ya. Untuk yang lainnya mungkin karena juga bukan bagianku sendiri ya, mungkin kita bisa belajar untuk medicalnya sendiri, karena kan aku jadi dari biomedik. Untuk yang biomedicalnya sendiri itu dibagi semikonduktor 48%, dari 8,16% tadi itu gas 20 dibagi jadi yang tadi kami bilang semikonduktor 48%, gas 21%, solid state-nya 30%. Kemudian untuk liquidnya sendiri sisanya itu 1%. Nah, terus untuk penggunaan klinik laser dalam bidang kedokteran, itu jenis lasernya ini bisa dilihat di sebelah kiri, ini jenis laser. Kemudian sekarang untuk aplikasi dalam bidang kedokteran. Untuk gas helium neon itu biasanya digunakan untuk fisioterapi, terapi target, biostimulasi. Argon sendiri itu operasi umum, oftalmologi, dermatologi, fotodinamik, dan lain-lain. Kemudian CO2 itu biasanya digunakan untuk dermatologi, pemotongan jaringan, dan otorinolaryngologi, dan lain-lain. Kemudian ada penguapan logam, itu biasa untuk oftalmologi dan dermatologi juga, sama fotodinamik terapi. Kemudian excimer itu untuk oftalmologi, dermatologi, dan dentistry. Nah, untuk ini tadi kan ada gas. Ini jadi kemudian yang kedua itu kalau bentuknya secair itu biasanya dipakai itu DIY, itu DIA biasanya digunakan untuk oftalmologi juga, dermatologi, fotodinamik terapi, dan ginekologi. Kemudian yang ketiga ada zat padat, ya kayak benda yang bentuknya zat padat itu dipakai ruby, NDIAG, ERIAG, kemudian ada HUIAG, dan KTP. Tapi sini KTP bukan KTP itu ya, KTP yang biasa kita digunakan untuk apa itu tanda kependudukan. Untuk ruby sendiri biasa dibentuk dermatologi atau kulit. Kemudian NDAG itu urologi, operasi umum, ginekologi, dentistry, dan lain-lain. Kemudian ERIAG itu ginekologi, dentistry, oftalmologi, dan dermatologi. Kemudian HOIAG itu ada untuk ginekologi, dentistry, orthopedic, dan tissue ablation. Ini mungkin di sini orthopedicnya lebih fokus pada tissue ablation. Kemudian untuk KTP sendiri itu ada
laringologi, gastroenterologi, dan ginekologi. Kemudian ada lagi itu bentuknya semikonduktor. Mungkin teman-teman yang belajar yang fisika tahu kan semikonduktor itu apa. Itu biasa dipakai itu diode. Nah, diode sendiri itu digunakan untuk pemotongan jaringan, ophthalmologi, dan biostimulasi. Ya, ini mungkin nggak usah aku jelasin banyak-banyak ya. Ini mungkin bisa teman-teman lihat ringkasan penggunaan panjang gelombang laser yang biasa umumnya. Di sini ada apa itu ultraviolet berapa, DI laser berapa, NDAG tadi udah jelasin berapa. Mungkin teman-teman bisa screenshot aja kalau mau tahu lebih lanjut, karena ini juga panjang juga. Nah, kemudian pada penggunaan laser itu parameter apa saja sih yang harus diperhatikan? Itu kita perlu memperhatikan 6, yaitu yang pertama ada panjang gelombang, waktu penyinaran, energi yang diberikan, ukuran pancaran fokus, kerapatan energi, dan kerapatan daya. Nah, ini merupakan mapping dari ini merupakan mapping dari laser tissue interaction. Nah, ini kalau misalnya kita nggak ngerti, ini merupakan penggambaran interaksi mendasar laser terhadap jaringan, di mana dapat dirumuskan jadi dosis energi itu Joule per cm kuadrat sama dengan P kali T per A, di mana P itu daya lasernya sendiri pakai watt, T waktu paparan, A loss berkas laser, dan ini mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada kayak grafiknya, bisa teman-teman lihat sendiri di sini power density sama exposure time. Ini kayak semakin semakin lama exposure time-nya nanti power density lebih turun seperti itu. Ini merupakan alat-alat yang biasa digunakan untuk biooptika sendiri yang biasanya ada di lab-lab. Mungkin teman-teman di sini bisa lihat ini ada mikroskop, kemudian ada untuk USG untuk alat-alat untuk yang mendeteksi gelombang-gelombangnya gitu. Misalnya next. Ini ada fotodinamik yang biasanya digunakan untuk terapi laser, atau yang biasanya terapi laser ini sering banget digunakan ketika kanker. Nah, ini merupakan karakterisasi intensitas, di mana percobaan dari karakter intensitas sendiri ini itu dilakukan di Laboratorium Fotonik Departemen Fisika Universitas Airlangga. Mungkin teman-teman kalau yang nanti masuk Airlangga dan kebetulan masuk jurusannya sama kayak aku, mungkin teman-teman nanti bisa mencoba ini, di mana bisa dirumuskan luasan berkas itu sama dengan A, dan A sendiri itu bisa dijabarkan lagi jadi Pi kali D X Z, X itu DY per kali Z, terus intensitas itu mungkin nanti teman-teman juga belajar itu dapat dirumuskan I sama dengan P per A. Nah, ini ada pembuatan gold nanoparticle sebagai photosensitizer. Nah, sebelumnya mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu, pembuatan gold nanoparticles ini bisa digunakan untuk apa sih? Jadi pada umumnya ini tuh biasanya digunakan untuk pengembangan teknologi laser, di mana biasanya pembuatan gold nanoparticle ini biasanya itu sebagai photosensor itu digunakan sebagai pertama terapi laser. Biasanya terapi laser itu digunakan untuk percepatan apoptosis kematian sel kanker. Jadi teman-teman yang kena kanker sekarang itu kan susah itu untuk sembuhnya, karena selnya itu nggak salah, bukan matinya cepat, berkembang biaknya sangat cepat. Jadi mungkin agak susah untuk disembuhkan. Bahkan para ilmuwan itu agak susah kan masih sekarang untuk menemukan kanker. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk penyembuhan penyakit kanker dengan cara percepatan apoptosis, atau apoptosis sendiri merupakan kematian sel. Kemudian ini juga digunakan pada bidang lain seperti pada density atau pada gigi ya, dentist sendiri yang dimana biasanya untuk pembersihan karies gigi. Nah, di sini untuk pembuatannya sendiri itu bisa dilihat sini ada larutan asam klororaurik sebesar 1,71 mm ditambah dengan sodium tiosulfat 3 mm, 3 mm, kemudian ditambah diaduk menggunakan stirrer selama kurang lebih 20 second, kemudian diabsorpsi dari campurannya tadi itu diukur menggunakan spektrofotometer UV. Nah, itu juga dilakukan di lab yang ada di UNER, yaitu merupakan lab proteomik dan genomik TDC UNER. Nah, ini untuk pemaparan laser sendiri, biasanya untuk pemaparan laser itu menggunakan dosis energi sama I kali T, di mana untuk laser sendiri biasanya pakai laser inframerah, di mana laser inframerah itu bisa dibagi paparannya jadi dua, yaitu paparan laser tanpa penambahan fotosintetizer seperti jelasannya di awal tadi, dan paparan laser dengan penambahan fotosintetizer. Nah, ini untuk bahasa pengamatan yang penelitian tadi, kan ada penelitian tentang sel apoptosis ya. Ini merupakan pengamatan jadi sel apoptosis. Nah, sel yang berwarna hijau ini merupakan sel yang masih hidup, sedangkan sel yang warna kuning ini sel yang udah mengalami apoptosis dan udah mengalami kematian, dan yang warna merah merupakan yang mengalami nekrosis sama yang sudah mati. Jadi bisa dilihat di sini.
yang apa tuh, salah satu contoh hasilnya pengamalan menggunakan mikroskop fluorescence setelah pemaparan. Bisa dilihat setelah pemaparan tuh banyak sel yang hijau, ada yang kuning-kuning ini juga mulai banyak lagi dan itu merupakan tanda mulai mengalami apoksi, dia mulai mati. Ini ada yang kuning-kuning bisa dilihat di sini kan dia mulai mati. Jadi habis dikasih paparan dia mulai, perlahan-lahan mati mengalami nekrosis. Ini juga udah mulai di sini udah mulai banyak mengalami kematian, ini ada yang merah-merah ini kan udah mulai kematian dikarenakan hasil dari pemaparan foto, dari pemaparan dari teknologi yang tadi. Nah, mungkin ini ada beberapa topik atau tesis penelitian dalam bidang biofotonika yang sudah atau sekarang itu sudah diteliti oleh para peneliti. Yang pertama desain sistem deteksi kerusakan jaringan dermis akibat paparan laser, kemudian ada deteksi kerusakan jaringan kanker akibat paparan laser juga, ada fotodinamik laser untuk inaktivitasi sel kanker kulit, kemudian ada optimisasi fotodinamik laser, ada desain sistem deteksi kerusakan jaringan kanker dengan logika fusi, kemudian ada aplikasi variasi dosis laser inframerah berbasis produk plasma dan untuk terapi karies gigi, kemudian ada optimasi FOT, ada desain sistem LSI untuk deteksi dan generasi jaringan kulit, fotodinamik, kemudian rancang bangunan alat mendeteksi perubahan intensitas refleksi, ada aplikasi laser indus, kemudian terakhir ada aplikasi low level laser untuk terapi. Nah, itu teman-teman merupakan penjelasan aku mengenai dari biooptika tadi. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tahu lagi tentang biooptika atau kita mau diskusi tentang topik ini, boleh banget itu bukan chat, komen aja di kolom chat yang ada di bawah. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, silahkan di-like. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton. Dan aku mohon maaf ya kalau ada kayak materiku atau mungkin ada bahanku yang salah, mungkin teman-teman bisa koreksi aku juga di kolom chat, itu nggak apa-apa. Karena aku juga di sini juga mau belajar, dan aku cuma mau sharing-sharing aja hal yang aku tahu dari materi yang udah pernah aku pelajari dulu, yang pernah udah pelajari di biomedik yang baru saja aku apa tuh, yang merupakan jurusanku. Mungkin kalau teman-teman ada punya tambahan pengetahuan atau apa, mungkin bisa di-sharing sama aku juga mau belajar sama teman-teman, juga mau nambahin yang baru ya, nggak mungkin karena nggak mau orang-orang kan orang kan pasti mau belajar terus. Jadi aku juga ingin belajar lebih lagi tentang teknik ini. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.